Mari Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu. Juga urapi setiap telinga kami, setiap hati kami. Mari buat setiap kami bisa mendengar dan buat kami bisa mengenal. Buat kami bisa mengerti isi hati-Mu. Samudra raya berpanggilan, semesta memberi hormat. Mari panggil namanya baru, Hashem Adonai. Oh, samudra raya berpanggilan, semesta memberi hormat. Oh, kalau samudra datang menyembah kami juga, oh samudra raya berpanggilan, semesta memberi hormat. Oh, baru Hashem Adonai. Samudra raya berpanggilan, semesta Shakana Rabaso. Adonai Shakana Rabarasa kanana. Mari saya mau ajak kita sembah Tuhan. Ikina Rabaso. Sakana Rabashe. Mari saya undangkan kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Ikina Rabarashe. Wow. Ikina Rabarasa kanana. Ikina Rabashe. Adonai. Mari dengan lembut katakan, samudra raya berpanggilan, semesta memberi hormat. Oh, mari Tuhan, ajari kami, mari nyatakan untuk setiap kami Tuhan. Sembuhkan, pulihkan setiap tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Mari tolong kami yang sering tidak percaya ini. Mari tolong kami Tuhan, yang seringkali sudah kehilangan cinta. Mari tolong kami, jiwa kami yang rapuh ini Tuhan. Mari sekali lagi buat kami mengenal Engkau Tuhan. Buat kami sembuh, buat kami utuh.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami sungguh berdoa. Kami sungguh mengucap syukur. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amin. Shalom semuanya. Saudara, saya mau ajak untuk kita sama-sama buka firman Tuhan. Di Lukas 14 ayat yang ke-28 dan juga ayat yang ke-31. Saudara, ini menjadi sebuah perenungan saya waktu suatu kali ada satu kesempatan. Saya lupa 3 minggu yang lalu kalau tidak salah ada tanggal merah. Dan kami sekeluarga sempat pergi ke mall, kami makan. Dan hari itu cucu-cucu, anak-anak saya, cucu-cucunya Ibu Iin disuruh pergi sama menantu-menantunya. Dan kami, saya, Stephen dan juga Ibu Iin, kami ngobrol bertiga. Menurut saya ini sudah jadi momen langka saudara. Kalau saudara sudah punya cucu, saudara sadar setiap kali baru mau ngobrol, maka cucu-cucu ini akan menyerang seperti itu ya. Tapi hari itu kami taruh di playground dan saya minta istri saya buat menemani. Dan saya, Stephen dan Ibu Iin, kami ngobrol bertiga. Menurut saya setelah 2 tahun kami kehilangan papa saya, kehilangan suami dari Ibu Iin. Ini mungkin salah satu pertama kalinya kami bisa ngobrol bertiga, cuman bertiga saudara. Kami ngobrol dari banyak hal. Sampai akhirnya muncullah obrolan pertanyaan dari Ibu Iin. Nanya kepada kakak saya Stephen. Ibu Iin nanya, "Koh, kamu ini sebenarnya dari semua usaha, dari semua pekerjaan. Kamu sebenarnya punya hutang usaha dan kamu ini perputaran setiap bulannya berapa?" Dan Stephen mengucapkan satu angka dan mama saya kaget. "Hah? Sebesar itu pengeluaran kamu setiap bulan?" Baik itu pengeluaran dari restoran, pengeluaran dari tambak udang, juga semua karyawan, sekian. Ibu Iin kaget dan Ibu Iin mulai berkata, "Koh, kamu itu masih muda. Kamu gak mau jual aja semua usahamu dan kamu nikmati hidup sama istrimu. Toh kamu sudah berkelimpahan, daripada kamu hidup penuh hutang, kamu hidup penuh beban, jual aja dan kamu nikmatin hidup." Saya duduk di pojok, saya cuma melihat pertandingan antara ibu dan anak. Dan hari itu kakak saya tidak menjawab, tapi dia melontarkan pertanyaan selanjutnya. "Mah, gantian Koko mau nanya, Mama pengeluaran Mahanaim itu berapa? Gaji setiap bulan berapa? Dan sekarang Mama umur berapa?" Dan saya cuma lihat, wah telak sekali ini pertanyaannya. Gantian Ibu Iin, gantian jawab. Pengeluaran Mama ini setiap bulan sekian. Kalau diceritakan sekian miliar saudara. Wah gantian kakak saya, Koko saya kaget. "Hah, sekian miliar?" Dan kakak saya gantian jawab, "Mama ini sudah tua. Gak mau pensiun aja Tama. Udah jual aja ini sekolah. Toh kalau gedung ini semua dijual, semua juga lumayan sekian ratus miliar mungkin. Bisa buat gaji sekian bulan. Semua Mama itu nikmatin hidup, liburan ke luar negeri sama keluarga." Gantian mama saya lebih panas ya. "Nggak bisa, Mama nggak mungkin pensiun. Ini tanggung jawab dari Tuhan. Bla 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 bla." Gantian kakak saya jawab, "Nah sama Mah. Saya ini kan anak Mama. Saya juga nggak mungkin bisa pensiun." Saya di pojok, saya angkat tangan. Ini nggak ada yang mau ngajak ngobrol saya bilang. Mereka berdua nengok, "Udah kamu sih terima nasib. Kalau Mama nggak ada, kamu tanggung jawab." Kakak saya gantian, "Kalau saya nggak ada, kamu juga yang tanggung jawab." Saya pikir, oke, baik, saya siap bertanggung jawab, saya lanjut makan saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kalau saudara mau membangun menara, saudara harus hitung. Buatlah anggaran. Dan kalau saudara mau melawan raja, pertimbangkanlah. Saudara, dunia ini mengajarkan setiap kali saudara mau membuat apapun, saudara harus hitung dan saudara harus pertimbangkan. Bahkan saya melihat banyak orang Kristen, banyak pengusaha, mereka nggak punya ini. Mereka nggak pernah menghitung, mereka nggak pernah mempertimbangkan. Ada sangat banyak anak-anak muda, setiap kali saya tanya, "Kamu mau jadi apa kalau besar?" "Saya mau buka kafe kok." "Oke, kamu buka kafe, coba kasihin saya kopinya." Kopinya rasanya amburadul, rasa air putih saudara. Kopinya cuma rasa gula atau rasa air putih, nggak enak sama sekali.
Dan singkat cerita dia buat kafe cuman 2-3 minggu tutup saudara, bangkrut. Karena gak ada yang beli satupun. Tapi di Alkitab ditulis, kalau engkau ingin mendirikan menara, engkau harus buat anggarannya. Dan kalau engkau mau melawan raja, engkau harus buat pertimbangan. Balik ke obrolan yang tadi, tapi menurut saya ada something beyond. Sesuatu yang lebih besar. Bahkan menurut saya tempat ini pun tidak jauh beda. Saya lihat dari semua gedung, pengeluaran listrik, sekolah, staff. Saya tahu ada anggaran, ada pertimbangan yang saudara nggak bisa hitung di kertas. Saudara bisa bayangkan Mahanaim itu pengeluaran setiap bulan miliaran. Ada kira-kira 2.000 anak sekolah yang tidak pernah bisa bayar uang sekolah. Sekolah kami sekitar 2.500 sampai 3.000. 2.000-nya nol bayarnya. Atau mungkin sekedar 10.000, sekedar 50.000 saudara. Dan ada 7 sekolah mungkin yang ada di bawah saya. Bukan cuma sekolah Mahanaim yang di Betkasih, tapi di Jakarta ada 4, di Depok ada 1, di Tangerang ada 1. Dan saya cuma ngelihat secara hitungan kertas, secara hitungan anggaran, secara hitungan pertimbangan, ini sesuatu yang gak mungkin bisa dihitung. Saudara, tanggal 22 Maret bulan depan, sebentar lagi akan ada acara di ICE BSD. Siapa saudara yang sempat ikut di acara Yobel besar atau di acara Deep Calls Unto Deep beberapa tahun yang lalu di ICE BSD? Boleh lambaikan tangan? Boleh angkat tangan? Nah, sekali lagi saya undang setiap saudara. Bulan depan kita pergi ke tempat itu lagi saudara. Kenapa Pak? Saya mau ceritakan saudara. Hari itu ada satu orang hamba Tuhan, satu orang pengusaha lah sebenarnya. Dia datang, Pak Jos, saya mau biayain Bapak KKR di Jakarta. Biayanya budgetnya sekian. Dan beliau bilang targetnya kira-kira 5.000 sampai 8.000 jiwa. Mungkin kalau bisa dapat 10.000 jiwa. Bisa nggak Pak bikin KKR? Saya bilang oke bisa Pak, tapi saya doakan dulu ya. Terus saya pulang, saya coba doa, saya tanya Tuhan. Saya itu cuman getar di hati saya cuman seperti ini, Tuhan. Bukannya saya anti KKR. Toh sore ini kita masih KKR kok Tuhan. Tapi saya cuman tiba-tiba ada hati Tuhan yang Tuhan taruh. Cuman seperti ini, kapan terakhir kali kamu memberikan tarian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan? Saya tahu KKR itu baik. Saya tahu KKR di lapangan pasti anggarannya lebih murah. Tapi kapan terakhir kali kita bisa buat tarian yang bagus? Kapan terakhir kali kita bisa buat pujian yang bagus? Kapan terakhir kali jemaat bisa angkat tangan dan cuman sembah Tuhan, cuman sembah Tuhan, cuman sembah Tuhan. Tanpa harus mikir kepanasan, baru angkat banner ketiup angin, bikin properti besar-besar. Gak bisa karena mungkin panas lah, kena hujan lah dan lain sebagainya. Tapi saya cuma bilang ini Tuhan, aku mau Tuhan. Saya mau kita bikin ibadah di mana kita bisa nyembah Tuhan. Gimana setiap kota bisa persembahkan sebuah mesbah dan tarian buat Tuhan. Dan hari itu saya ketemu orang ini lagi, ketemu donatur, ketemu hamba Tuhan ini sekali lagi. Dan saya bilang, Pak, saya nggak tahu Pak, tapi ini sesuatu yang Tuhan taruh. Boleh nggak kita ke ICE, BSD, atau kita bilangnya Passion. Boleh nggak kita sewa hall itu? Dan dia kaget. Itu budgetnya mungkin bisa 4-5 kali lipat. Itu miliaran saudara. Sekali sewa satu hallnya aja itu 1 miliar saudara. Satu hall. Belum buat ngisinya. Belum buat sound. Belum buat kursi. Belum buat AC. Belum buat transport. Satu hallnya 1 miliar. Tapi saya cuma bilang gini, Pak boleh gak Pak? Orangnya kaget. Waduh kalau seperti itu di luar budget. Ya udah saya doa dulu. Singkat cerita saya gak tahu gimana. Orang ini ngirim anaknya. Ayo rapat lagi. Kumpul lagi. Kamu tuh dapat apa dari Tuhan? Saya bilang gini, Tuhan, saya ini diajarin mama saya tentang bagaimana cara ngomong dengan donatur. Ngomong dengan donatur pada dasarnya harus win-win solution. Gak ada win-lose solution, kamu ngasih duit ke saya happy-happy itu gak mungkin. Kamu harus ngomong dengan baik, kamu harus tahu dia maunya apa. Tapi hari itu waktu saya rapat, saya cuma bilang gini, Tuhan,
Saya nggak punya teknik apapun buat ngomong, buat nego dapat ice. Karena beliau ini kan nggak punya penari, saudara. Jadi kalau bikin di ice, pasti yang diuntungkan Bahtera, karena Bahtera penarinya banyak. Dan saya cuma bilang gini, Pak, izinkan saya. Egois sedikit, saya mau bangun mesbah, supaya Bahtera boleh nyembah Tuhan lagi. Sejujurnya orang ini rada anti Bahtera, saudara. Tapi nggak tahu gimana, saya cuma bilang ini, Tuhan, pokoknya aku mau Tuhan. Saya bilang ke orang ini, Pak, izinkan Bahtera bangun mesbah. Kita mau nari buat Tuhan. Mungkin terakhir kali Bahtera menyiapkan tarian yang di tempat yang megah. Dengan semua lighting, mungkin 7 tahun lalu mungkin. Mungkin 7 tahun lalu, 8 tahun lalu mungkin. Dan saya cuma bilang, Tuhan, izinkan aku. Saya bilang ke donatur ini, Pak, izinkan saya. Izinkan Bahtera bangun mesbah. Saudara tahu, singkat cerita, boleh next ayat selanjutnya. Kalau engkau mau mendirikan menara, kalau engkau mau mengalahkan satu raja, engkau perlu pertimbangan, engkau perlu perhitungan. Tapi kalau engkau mau membangun kota kudus, engkau mau bangun di puncak gunung, dan seperti Joshua engkau bukan cuma mau mengalahkan satu raja, tetapi raja-raja, engkau nggak bisa pakai ukuran yang biasa. Engkau harus pakai pengukur emas dari Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Ada perhitungan ilahi. Dan saudara tahu hari ini, si donatur ini, si bapak ini yang anti Bahtera awalnya. Anti sama tarian-tarian profetik. Hari ini beliau yang biayain untuk acara 22 Maret, saudara. Dan bukan cuman itu, dari ICE-nya harusnya satu gedung itu, satu hall, 1 miliar. Ini kita dapat 2 hall, sama seluruh AC, sama seluruh mesbah atau panggungnya, lighting, sound, walaupun kita perlu nambah dikit, sampai kursi, semua cuma 1 miliar, saudara. Kita dapat diskon luar biasa sekali. Dan orang ini, kemarin saya sempat ketemu juga, bukan cuma biayain, dia bilang, ya udah deh, saya biayain semua. Saya juga ingin ikut penyembahan sama Bahtera. Saya shock. Saya nangis, saudara, meskipun harus tetap jaim. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, orang ini kan anti banget sama kita. Tapi dia bilang, saya mau ikut nyembah Tuhan. Saya ngerti yang kamu dapat. Saya bilang ini, Tuhan, aku mau pengukur emas itu, Tuhan. Aku mau pengukur emas. Saudara, di ayat yang lain lebih dahsyat, Yesaya 43. Saya pakai versi firman Allah yang hidup. Syarat utama bagi bait Allah, yaitu kekudusan. Atau artinya kodes, yang artinya dipisahkan dari cara yang lain, dipisahkan dari cara yang lama, dipisahkan dari perhitungan yang biasa. Tapi ada kekudusan. Kekudusan ini bukan berbicara cuma saudara harus baca Alkitab, saudara jaga kekudusan secara jiwa, secara roh, secara tubuh. Tapi dikuduskan artinya saudara dipisahkan dari cara pikir yang lama. Saudara dipisahkan dari cara perhitunganmu yang biasa. Dan Tuhan katakan, maka seluruh puncak. Saudara, kalau engkau mau membuat menara, engkau hitung-hitungan matematika cukup, panggil arsitek cukup. Tapi kalau engkau ingin membuat kota kudus, bukan di dataran, bukan di lembah. Tapi saudara mau buat kota kudus yang adanya di puncak-puncak bukit. Maka engkau harus menggunakan hasta khusus. Ada perhitungan yang khusus. Yaitu apa? Sebuah hasta. Hasta itu dari jari tengah sampai sikut. Ada sebuah hasta kudus yang perlu ditambah satu hasta lagi. Satu tangan. Saudara, kalau perhitunganmu selama ini cuma pakai satu hasta, maka saudara cuma bisa bangun menara, paling mentok mengalahkan satu raja. Tapi pada waktu engkau mau mendirikan sebuah kota kudus atau bait Allah, engkau mau mengalahkan raja-raja, engkau perlu pengukur emas. Atau di Yesaya menggunakan kata satu hasta ditambah satu telapak tangan. Saudara, saya bisa katakan inilah telapak tangan mujizat. Inilah telapak tangan Tuhan. Inilah telapak tangan yang menarik engkau dari kematian. Saudara, yang manusia tahu perhitungan dari sini ke sini. Manusia tahu.
Saudara, manusia tahu cara supaya gereja menjadi cuan. Atau gereja minimal balik modal. Saya pernah ditemui pendeta dan saya dikasih tahu, Pak, Bapak mau belajar nggak? Cara supaya gerejamu bisa cuan. Ada teorinya. Saudara harus nyenengin jemaat. Orang kayanya duduknya di depan. Orang kaya kasih tugas. Ada teorinya supaya gereja bisa cuan. Tapi kalau engkau ingin bukan membangun menara Babel, bukan membangun istana untuk egomu. Engkau bukan mau mengalahkan cuman satu raja, engkau seperti Yosua engkau mengalahkan 30 raja-raja, engkau perlu hitungan khusus. Saudara, di akhir tahun dan awal tahun, Ibu Iin dapat tentang kita harus pergi ke bangsa-bangsa. Ditambah lagi dengan Bu Nani dapat tentang sangkakala ke-7. Dan salah satu ayatnya berkata, kembali bernubuat kepada bangsa-bangsa. Kalau di Mahanaim itu rada horor, saudara. Begitu pengumuman bangsa-bangsa, maka pengumumannya kita akan ada 40 negara. Semua ambil masing-masing, kalau sisa kita undi. Nah, itu ngeri, saudara. Beberapa pemimpin mulai ngambil satu negara, sisanya ada 30-an negara, saudara. Dan itu sisanya diundi pakai kertas. Kalau kertasnya belum habis, belum pulang saudara kita. Dan saudara, singkat cerita dari undian, di Mahanaim itu ada unit besar, ada unit kecil. Puji Tuhan, saya ini salah satu unit besar. Dan singkat cerita saya dapat 7 negara, saudara. Dari ambil satu, lah ini kok gak berhenti-berhenti ya, satu, akhirnya jadi 7, saudara. Dan saya cuma bilang gini, di awal tahun kita rapat, kita doa. Saya cuma bilang ke anak-anak, karena unit yang saya pegang kan unit anak-anak muda. Kebanyakan mereka full timer. Kebanyakan mereka bukan orang-orang kaya. Kebanyakan mereka bukan keluarga donatur. Kebanyakan mereka, mereka miskin sekali. Sampai saya biayain kuliah, selama kuliah dia ikut saya. Itu isinya unit saya, saudara. Dan kami dapat 7 negara. Itu ada Burundi, ada Kenya, ada Ethiopia, ada Kanada, dapat Swiss. Swiss itu perintah Bu Iin. Ini Swiss gak ada yang mau ngambil karena mahal. Udah kamu aja yang ngambil. Dapat Swiss, dapat Alaska, ini Amerika juga mahal. Udah kamu aja. Saya pikir ini banyak banget, saudara. Waktu saya rapat, saya cuma bilang ini. Teman-teman, semua tim. Secara keuangan kertas, saya gak mungkin bisa bayarin 7 tim. Kalaupun kalian berangkat satu-satu sendirian-sendirian, saya tetap gak bisa bayarin. Satu tiket itu ke Burundi bisa 20 juta, saudara. Ke Burundi. Itu bisa puluhan juta. Belum ke Kanada, belum ke Swiss. Belum visanya, belum mereka hidup. Saya cuma bilang ini, secara manusia saya gak mungkin bisa bayarin. Saya cuma berkata, kita pakai jurus ini aja. Sehasta tambah 1 telapak tangan. Saya akan bantu ngitungin. Saya akan nabur. Setiap negara saya kasih 2 juta. Nah, cukup kan 2 juta? Minimal buat beli Indomie lumayan lah, seminggu dapat. Tapi secara hitung-hitungan kertas, saya bilang gak mungkin ini. Ini gak mungkin. Saudara tahu, singkat cerita, mulailah kami berdoa. Semua ilmu kami kenakan ya, saudara ya. Mulai dari ilmu minta tolong sama Tuhan, ilmu nyalain dupa, semua ilmu lah kami keluarkan, saudara. Tapi saudara bisa bayangkan, total 7-8 negara, saya sampai lupa jumlahnya. Ada Kongo juga. Waktu kami rapat, saya akan berangkatnya ke Swiss sama ke Kanada, saudara. Yang paling jauh, paling mahal. Waktu kami kumpul, saya tanya, oke, teman-teman semuanya kita doa, kita ada bagian yang harus kita lakuin, pemetaan dan lain sebagainya, mau kemana. Saya tanya, buat tiket gimana? Saudara tahu, semua timnya untuk kita ke 8 negara, semua sudah pegang tiket masing-masing, saudara. Semua sudah ada yang bayarin dan semua tiket udah dibayarin orang. Bahkan terakhir, saudara bisa bayangkan, ini saya juga mau kesaksian. Saya ke Swiss. Swiss itu salah satu negara mahal, betul ya? Saudara tahu tiketnya sekali berangkat berapa? 7 juta, saudara. Pak, itu naik pesawat atau naik getek? Puji Tuhan pesawat, saudara. Saya dapat promo Saudian Airlines. Dan saudara nggak selesai cuma di situ. Total saya bawa anak-anak. Jadi kami berempat kali 7. Tim yang lain visanya belum keluar, jadi saya masih nunggu. Total 7 juta satu orang, nggak cuma itu.
kemarin sebelum saya berangkat ke Sion, saya berangkat kemarin, tiba-tiba saya di stop sama orang dan dia bilang, Jos, kamu katanya udah mau beli tiket, aku aja yang bayarin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan. Jadi saya berangkat, saya sampai ke Sion, begitu mobilnya mendarat, ya, mobilnya sampai ke Sion, tiket sudah di tangan, dibayarin full saudara, 100%. Saudara, kita ini perlu ini. Setiap saudara jalan dengan perhitungan, cuman menara yang bisa saudara bangun. Selama saudara cuma mikir, saudara coba hitung, saudara pakai cara manusia, cuman menara kok yang bisa saudara bangun. Saudara mau hitung pakai cara apa? Mahanaim itu kebutuhan sekian miliar. Total kalau saya hitung buat kami ke bangsa-bangsa, minimal 200 juta kok. Buat ke Kenya, buat ke Burundi, buat ke Swiss, 200 juta ada kok. Tapi saya bilang gini, Tuhan, ini sahasta tambah setelapak tangan Tuhan. Saya belum ngasih tahu anak-anak youth, anak tim saya. Di rekening saya dia nabur 100 juta saudara. Saya masih kekepin biar mereka doanya banyak saudara. Saya bilang ingat ya itu baru tiket ya, itu belum transport, belum hotel, udah doa sana. Padahal di rekening saya udah dia nabur 100, saya kekepin saudara. Udah biar mereka doa dulu yang serius. Tapi saya cuma bilang ini, Tuhan, aku mau Tuhan. Ayat terakhir, Mazmur 61 ayat yang kedua. Di Alkitab ditulis seperti ini. Dari ujung bumi aku memanggil Tuhan. Kita ini negara di ujung bumi, amin. Gak kebetulan. Di saat hatiku penuh, overwhelmed. Hatiku terlalu berat. Hatiku terlalu terbebani. Hatiku terlalu lemah. Lead me to the rock that is higher than I. Bawalah aku ke gunung yang lebih tinggi dari bahkan kakiku ini bisa berjejak. Saudara, kaki kita ini bisa berjejak ke gunung yang bisa kita lihat dan kita hitung. Saya pernah naik ke Gunung Salak 8 jam. Saya sebagai anak muda, saya masih kuat. Itu belum higher than I. Mungkin Everest, naik ke Everest itu katanya 3 bulan saudara kalau nggak pakai helikopter. 3 bulan harus penyesuaian suhu dan lain sebagainya. Beberapa orang bisa menaikkan kakinya di sana. Tapi ada beberapa gunung yang sampai kapanpun manusia nggak mungkin bisa naik ke sana. Itu gunung kemustahilan. Itu gunung-gunung yang nggak mungkin manusia bisa naikkan. Tapi firman Tuhan mengatakan, lead me to the rock that is higher than I. Rock that is too high, terlalu tinggi without your help. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa tahun lalu, 2 tahun yang lalu, saudara mungkin dengar kesaksian saya. Saya dapat GWR saudara. Satu mall, ownernya datang dan owner bilang, ayo Pak kelola, ayo Pak buat sesuatu di mall ini. Singkat cerita dari seluruh mall, saya ambil lapangan parkirnya, saya renovasi saudara. Itu total menghabiskan 3 miliar untuk renovasi, beli sound system dan semua, 2 miliar. Buat semua renovasi full AC sound system. Tuhan cukupkan. Tapi yang jadi masalah, kita harus tetap lanjut bayar listrik, betul? Bayar PK orang-orang yang ngurusin di sana. Sekarang ada sekolah juga di sana. Gak cuman itu, ada iuran bulanan yang tetap harus dibayarin. Dan itu sekian puluh juta lagi saudara. Saya cuma bilang ini, Tuhan, tahun ini naik lagi. Tahun 2025 ini biaya iurannya naik saudara. Saya ini bilang ini, Tuhan, secara hitung-hitungan manusia, ini too much. Ini terlalu besar. Saya ini anak muda. Saya juga punya unit yang perlu saya kelola. Yang perlu Tuhan percayakan. Belum ke bangsa-bangsa. Belum nanti 22 Maret gedungnya udah dibayar. Tapi jiwa-jiwa transport kan belum dibayar kan saudara. Semua buat alat nari baru kan belum dibayar kan sama donatur. Baru gedungnya aja. Saya bilang ini, Tuhan, it's too much. Tapi Tuhan cuma bilang ini, kamu lihat ke belakang. Saudara, pengeluaran GWR itu buat semua kebersihan, buat semua AC, listrik, iuran, buat semua gaji guru-guru. Itu sampai 50 juta per bulan saudara. Cuman gedung GWR-nya aja. Walaupun sebesar itu 50 juta considered murah sebenarnya.
Tapi saya bilang Tuhan, sometimes it's too much Tuhan. Tapi Tuhan cuma bilang gini, kamu lihat ke belakang. Nah, saya cuma lihat dari bulan Januari tahun 2024 sampai ini kita sudah mau masuk ke bulan Maret 2025. Saudara tahu, tidak pernah satu kali pun saya telat bayar. Tidak pernah satu kali pun saya nggak ada uang untuk nggak bisa bayar, saudara. Itu 50 juta per bulan. Secara manusia saya cuma bilang gini, Tuhan, ini sebenarnya gede banget. Itu berarti sekitar 650 juta pengeluaran saya tahun lalu cuman untuk gedung GWR. Tapi saya ngeliat gini, anak-anak saya tetap jajan. Istri saya setiap hari tetap ada paket. Saya tetap bisa bayar listrik. Tahun lalu saya tetap pergi ke bangsa-bangsa. Tahun ini saya sekeluarga ke Swiss, ke Eropa, ke Belanda juga keliling. Nah, saya cuma bilang ini, Tuhan, ada sebuah gunung yang higher than I. Nah, saya ngobrol sama Bu Iin. Saya bilang persembahan itu cuma 2 juta, saudara bisa bayangin ya. Itu yang datang kira-kira 500 orang. Sekarang pasukan Tuhan di Tangerang itu udah 500 orang. Tapi persembahannya cuma 2 juta. Bahkan banyak amplop persembahan itu isinya cuma gopek 500 perak. Karena kebanyakan mereka benar-benar gak mampu. Saya cerita ke Bu Iin. Dan Bu Iin dengan bangga bilang, wah cocok. Itu udah jejak-jejak Mahanaim katanya. Mahanaim itu memang kalau persembahan lumayan kata Bu Iin. Jumlahnya 100 juta. Tapi pengeluarannya juga 5M. Oh cocok ibu bilang. Cocok, kamu 50 juta pengeluaran. Pemasukan 2 juta, oh masih lebih cuan kamu katanya. Pengeluarannya mama 5M. 5M. Kalau persembahan cuma 100 juta, cocok katanya. Kamu ini sudah mewarisi. Saya bilang, ini mama kok kurang dukungan moral ya buat anaknya ya. Harusnya kan mama saya, oke gampang nanti mama yang ngasih duit. Nah itu kan saya senang. Tapi enggak, cocok katanya. Cocok. Kamu sudah menjalani jejak-jejak domba. Kamu sudah melakukan lead me to the rock that is higher than I. Saudara, untuk berdiri di puncak gunung yang gak aman buat kita tuh gak enak. Untuk berjalan setiap bulan dengan iman dan berkata Tuhan. Gak pernah mudah kok. Kadang ada hari-hari saya berkata Tuhan, ini bentar lagi udah mau gajian. Saya berharap mama saya ini loh buat kamu nih 100 juta. Dah kalau kurang bilang, saya pengen kan gitu. Atau saya pengennya ada donatur yang bilang udah pengeluaran 1 tahun saya nanggung. Kamu ongkang-ongkang kaki hidup enak aja. Nah kan pengennya gitu. Atau mungkin seperti Bu Nani minyak keluar. Nah, pengennya kan gitu. Ini minyak itu di Mahanaim belum keluar saudara. Sampai berdebu semuanya. Sampai saya ngelap-lapin aduh ini kapan minyak keluar saya bilang. Tapi saya cuma bilang ini Tuhan. Ada sebuah gunung yang akan kutaklukkan bersamamu Tuhan. Mari tutup Alkitabmu sama-sama. Sebuah pertanyaan dari Tuhan pagi hari ini. Maukah engkau menambah satu hastamu dengan telapak tangan Tuhan? Maukah engkau izinkan kesehatanmu ditopang oleh tangan Tuhan? Maukah engkau membiarkan pelayananmu ditopang sama tangan Tuhan? Dan kau akan melihat ada gunung-gunung yang lebih tinggi, higher dari yang kakimu bisa berjejak. Mari pejamkan matamu sebentar. Pejamkan matamu sebentar. Saya mau ajak untuk kita nyanyikan lagu, boleh saya minta tim musik, tim menyembah. Saya mau ajak untuk kita nyanyikan lagu Sion, lagu yang lama, berjalan bersamamu. Saudara Tuhan, bahkan di Mazmur 23, tetap membawa domba-dombanya ke lembah. Bukan untuk membuat mereka dimakan oleh bayang-bayang kegelapan. Tetapi agar mereka mengenal tangan Tuhan yang seringkali tak terlihat. Tangan Tuhan yang memimpin dari satu kemustahilan kepada kemustahilan. Mari pejamkan matamu. Berjalan bersamamu, kau bawaku dekat
dekat hatimu. Mari Tuhan Matamu memandangku. Kau pilihku jadi kasih-Mu. Mari berjalan bersamamu. Kau bawaku dekat hatimu. Matamu memandangku. Kau pilihku jadi kasih-Mu. Saudara, hitungan manusia bukan berarti pasti gagal. Hitungan manusia akan membuat engkau membangun menara, dan itu bukan hal yang buruk. Hitungan manusia akan membuat engkau mengalahkan raja. Tapi hitungan surga membangun engkau membangun kota di puncak gunung. Sekarang pelayananmu, pekerjaanmu, mau cuman menara atau mau satu kota di puncak gunung yang Tuhan berkata the city of light cannot be hidden. Itu butuh hitungan khusus. Itu butuh hitungan khusus. Mari bawa hatimu berjalan bersamamu. Kau bawaku dekat hatimu. Matamu memandangku. Kau pilihku jadi kasih-Mu. Berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu. Kau bawaku dekat hatimu. Matamu memandangku. Kau pilihku jadi kasih-Mu. Harus menantimu. Terima kasih ya Tuhan, untuk apa yang sudah Kau sampaikan melalui Jos pada pagi hari ini. Siapkan hati kami sebagai anak-anak-Mu yang sangat membutuhkan akan karunia iman untuk mencapai apa yang sebenarnya Engkau kehendaki dalam hidup kami. Saudara, angkat tanganmu, semuanya yang merindukan membangun kota di atas puncak gunung. Sesuatu hal yang gak mungkin. Ubahkan pikiranmu menjadi pikiran surga. Pandanganmu kau ubahkan menjadi pandangan surga. Ukuranmu harus diganti. Jangan memakai ukuran duniawi. Ukuran duniawi adalah satu hasta kurang lebih 60-70 cm. Tapi ukuran daripada surga adalah sehasta ditambah satu jengkal. Satu telapak tangan Tuhan. Semua yang engkau lakukan, minta tambahan dari surga. Ada setapak tangan yang pernah berlubang paku.
yang akan menambahkan hastamu. Kemustahilan bisa terjadi. Keajaiban bisa terjadi. Saat ini saya minta kalian semua masing-masing berdoa secara pribadi dalam pergumulan kalian semua. Di mana pergumulannya adalah sesuatu di luar jangkauan pikiran. Tapi minta hari ini ukuran Kristus, satu hasta ditambah telapak tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakan anak-anakmu menerima Tuhan dan hidup di dalam kemustahilan. Inilah doa yang hamba menaikkan di hadapan. Demikian juga untuk acara sebentar siang dan sore nanti. Biar setiap panitia yang akan berdoa menggoncangkan akan pintu surga. Pada saat mereka nanti kumpul jam 10 Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, sampai semua rencanamu di luar daripada jangkauan mereka itu terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua masalah yang saat ini dihadapi oleh setiap anak-anak, setiap jemaatmu yang ada di tempat ini maupun yang hari ini streaming, dimanapun juga engkau berada, apapun yang menjadi masalahmu, ingat ukuran surga bukan ukuran dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Tarik iman kami mencapai apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia. Kami mau meteraikan pada pagi hari ini Tuhan, dengan minyak keajaiban ini. Ambil minyak urapan keajaiban. Ambil minyak supranatural. Minyak ini bukan berasal dari dunia. Kalau kami bisa melihat Tuhan dengan mata kami, apa yang tidak ada menjadi ada. Dan ini kami akan oleskan sebagai sesuatu pemeteraian dalam hidup kami Tuhan. Ubahkan jalan pikiran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pikiran Kristus menguasai pikiran kami. Diubahkan hari ini. Seluruh panca indera kami Kau ubahkan caranya Tuhan, untuk memandang dan mendengar serta berbicara Tuhan. Ubahkan Tuhan, ubahkan Tuhan. Dengan pemeteraian minyak supranatural ini. Engkau pegang hati kami. Engkau tanamkan Tuhan iman yang Kau berikan kepada kami hari ini. Iman yang tetap memandang kepadamu. Hidup di atas rata-rata. Dan hidup di atas gelombang kemustahilan. Terima kasih untuk semua. Pada hari ini kami mau mengatakan kepadamu, babat habis pikiran yang bukan daripadamu Tuhan. Semua yang menghalangi akan iman kami, Engkau hancurkan hari ini. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, kami masih melakukan semua pekerjaan kami. Berkati tangan kami untuk hidup dalam kemustahilan.
Semua yang mustahil akan kami terima. Pimpin kaki kami Tuhan. Tolong kaki kami ini untuk tidak menyimpang daripada jalan. Hidup di dalam kemustahilan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dan apa yang Kau sudah kerjakan untuk anak muda Jos ini Tuhan, Engkau impartasikan untuk anak-anak muda di tempat ini. Semua yang dia alami, biar anak-anak muda di tempat ini mengalami. Biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pelayanan Jos, Kau berkati keluarganya, Kau berkati akan kedua anaknya, berkati pelayanannya Tuhan. Sampai rencana-Mu jadi atas hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Jangan lupa kasih tahu ke anak-anak, terutama anak-anak kecil ya. Jam 12, jam 1 kita akan adakan di tempat ini. Tuhan memberkati semuanya.